Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah Tumbal Gadis Perawan. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Aisyah Kanaya Azhar. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung yang berada di karya karsa beliau secara langsung ya teman-teman. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Kejadian itu bermula di bulan September tahun 2015. Terkadang suara yang memanggil namaku dari arah luar kamar dibarengi dengan ketukan di pintu. Tuk, tuk, tuk. Aisyah, bangun. Udah siang ini, anak gadis kok jam segini masih males-malesan. Iya ma, bentar lagi bangun kok. Pada akhirnya aku pun terbangun dari tempat tidurku. Terkadang seseorang membuka pintu depan. Siapa ya? Apa mama yang barusan keluar rumah? Pikirku. Dan aku pun bergegas ke kamar mandi. Untuk bersih-bersih setelahnya, aku menelusuri setiap ruangan di dalam rumah. Kok sepi ya? Batinku berucap. Aku tidak melihat siapapun di dalam rumah, pada kemana ya? Dan aku melihat kertas kecil tersemat di pintu lemari es yang bertuliskan, Mama sama Bapak ke kebun cengkehnya Pak Samsul. Mau bantu panen, jangan lupa masak untuk makan siang kami ya. Setelah aku mengetahui keberadaan mereka, aku sedikit merasa lega. Aku bergegas pergi ke warung untuk membeli sayuran untuk aku masak hari ini. Tidak disengaja di tengah-tengah perjalanan aku menyimak obrolan ibu-ibu yang lagi pada nongkrong sambil mengasuh anak-anak mereka, yang terdengar selintas tentang anak hilang. Masa hilang lagi sih? Gumamku. Sesamanya aku di depan warung, obrolan yang sama yang terdengar oleh telingaku. Dari mulut bapak-bapak tentang anak hilang itu, dan aku tidak terlalu menghiraukannya. Yang aku pikirin untuk saat ini adalah masak dan untuk mengantarkan ke kebun Pak Samsul. Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam. Iya Neng Aisyah, mau beli apa? Seperti biasa aja ya Bu. Iya tunggu bentar ya. Serentak aku dikagetkan dengan kedatangan si Adit. Ini nama samaran ya teman-teman. Dor, jajan mulu. Aku pun berbalik ke arah yang berada di belakangku. Kata siapa lagi jajan? Orang lagi beli sembako, ucapku. Dikirain lagi jajan. Aisyah, kamu sudah tahu soal anak yang hilang? Enggak, jawabku dengan singkat. Makanya jangan diam di rumah mulu. Berarti kamu ketinggalan kabar yang menggemparkan warga desa dong. Di kampung sebelah sama kampung ini sudah ada 6 anak yang hilang mendadak. Padahal sudah hubungin pihak kepolisian. Dan si Adit tidak melanjutkan ucapannya, seakan ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tapi kenapa Dit? Jawabku penasaran. Kurasa percuma ngandelin kepolisian Aisyah. Lah emangnya kenapa? Tanyaku. Kurasa ini soal hal mistis Demit maksudmu Dit? Ya siapa lagi? Coba kamu pikirkan 6 orang anak hilang selama 6 minggu. Di hari yang sama dan waktu yang sama pula. Kalau boleh aku tahu di hari apa mereka menghilang Dit? Di hari Kamis sore, setiap waktu surup. Serentak obrolan kami terhenti dikarenakan kedatangan Bu Wati. Ini Neng Aisyah pesanannya. Oh iya Bu, berapa semuanya? Masih sama kok Neng. Ini Bu, makasih ya Bu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Aisyah, di rumahmu ada siapa? Gak ada, emang mau apa? Tak kira ada bapakmu, Aneh, ucapku. Si Adit malah nyengir. Aku punya keinginan, Aisyah. Gimana kalau kita berdua selidiki saja? Siapa tahu anak yang hilang itu kan bisa ketemu. Oh gak, males. Udah sana. Nanti kamu terlambat ke sekolah. Kena cewer tuh daun telinga kamu baru nyaho. Duh, bolos aja sih gimana, Gak apa kali ya kalau bolos sekolah. Bodo amat lah, ucapku dengan singkat. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Nanti kita bahas lagi soal pencarian anak hilang itu. Andai saja kamu juga masih melanjutkan sekolah, pasti sekarang kamu jadi adik kelasku. Terdengar jelas gumaman Adit. Aku hanya bisa tersenyum geli dan dia pun berlalu pergi. Bukan aku gak mau melanjutkan sekolah, Dit, tapi kondisi situasi yang tidak memungkinkan untukku. Singkat ceritanya, setibanya aku di perkebunan cengkeh, hawa mencekam aku rasakan di tempat ini. Seperti ada sesuatu, tapi apa? Aku mencoba melihat sekeliling perkebunan cengkeh, tidak ada yang aneh pikirku. Tapi tunggu, apa itu? Seperti ada seseorang di balik pepohonan yang sedang menatap ke arahku berada. Sembari melambaikan tangan yang putih pucat, tapi yang terlihat cuma kepala dan wajahnya saja, seketika sosok itu pergi. Dan pada akhirnya aku pun membiarkannya saja. Aku pergi menghampiri bapak dan juga mamaku yang lagi beristirahat. Setibanya di hadapan mereka, mama tersenyum manis sambil berucap, "Nah, anak gadis mama nyampe juga. Masak apa, sayang?" "Seperti biasa, mah. Sini makan bareng sama mama sama bapak." "Enggak, mah. Aisyah udah makan kok." "Bener nih, gak pakai bohong," selidik mama. "Iya, mah. Aku sudah makan duluan tadi, sambil icip-icip juga." "Oh iya, kebun cengkeh ini milik siapa? Kalau aku boleh tahu." Seketika mereka terdiam dan menghela nafas panjang. Kurasa pertanyaanku mengganggu aktivitas makan siang mereka deh. Nyesel jadinya bertanya. "Nanti bapak akan ceritakan, tapi enggak di sini ya," ucap bapak menengahi. "Sekarang kamu cepat pulang dan jangan keluyuran di dekat perkebunan ini," pinta bapak. "Lah, emangnya kenapa, Pak? Kan di sini rame, banyak warga. Lagian Aisyah nggak ada teman di rumah, nggak asik sendirian di rumah. Pulang ya sayang, kita bahas nanti saja setelah kami pulang ke rumah," pesan mama. "Ya udah, aku pulang dulu ya, mah. Hati-hati di jalannya ya. Langsung ke rumah, nggak usah mampir-mampir." "Iya, mah." Bergegas aku kembali pulang. Di persimpangan jalan tidak sengaja aku menubur seseorang karena aku berjalan sembari melihat sekeliling perkebunan, mencari sosok yang tadi sampai aku tidak fokus dengan langkahku sendiri. "Duh, maaf aku gak sengaja," sesalku. "Oh, bukan kamu yang seharusnya meminta maaf, tapi aku yang kurang berhati-hati saat berjalan tadi." Dan aku kemudian memperhatikan orang yang berada di hadapanku ini. Dia sedang menatap diriku dengan tatapan, ya entahlah, tatapan matanya sedang menelisik diriku dari atas sampai ke bawah. Siapa dia? Kalau dilihat penampilannya, cowok ini kok sudah dewasa sekitaran 20 tahun ke atas. Dan dia pun hanya tersenyum melihat diriku yang mematung, memperhatikan dirinya. "Perkenalkan, namaku Iqbal." Sembari menjulurkan tangannya, "Namamu siapa?" tanyanya kepadaku yang masih mematung. "Aisyah," jawabku singkat. "Nama yang cantik, secantik orangnya." "Maaf kak, aku harus pulang," pinta aku. "Apa boleh aku mengantarmu pulang?" "Gak usah kak, permisi ya kak." Dan aku pun berjalan setengah berlari. Tidak sengaja pandanganku ke arah samping kanan yang terdapat rumah si pemilik kebun. Rumahnya bagus sekali, tapi aku gak suka dengan auranya yang benar-benar suram.
Aku berdiri cukup lama menatap rumah itu, sampai tidak terasa cowok yang tadi sudah berada di hadapanku. Serius amat lihatnya? Gimana kalau aku undang kamu untuk mampir dulu? Enggak kak, terima kasih. Permisi ya kak. Sembari menundukkan kepala karena nahan malu. Aku pun kembali melanjutkan perjalananku yang terhenti tadi. Dan ada suara yang memanggil namaku dari sebelah kananku. Aisyah, tungguin. Ternyata dia Adit yang baru pulang dari sekolah. Aku lihat kamu lagi asik ngobrol sama cowok itu. Siapa dia? Akrab banget, ledeknya. Oh dia Iqbal, dia pendatang di kampung ini. Jangan bilang kalau rumah yang di sana itu rumahnya dia. Lah, emang rumah dia? Timbalku. Dari mana kamu tahu, Ai? Barusan dia ingin aku mampir ke rumahnya. Aku agak sedikit aneh dengan aura rumah itu, Dit. Yang begitu suram. Aku merasa rumah itu terasa apa? Mulai deh, pasti soal mistis kan maksudmu? Timbal Adit. Ya, soal apa lagi ya tuh? Udah kita balik dulu, Ai. Cuaca hari ini begitu panas, nanti kamu demam lagi. Aku melihat Adit yang sedang menatap ke arah cowok yang bernama Iqbal itu. Ternyata cowok itu masih berdiri di situ, Ai. Aku melihat dia yang sedang memperhatikan kita berdua. Kenapa dia ya, Dit? Entahlah, Ai. Kurasa kamu jangan terlalu dekat sama cowok yang gak jelas kayak dia deh. Aku khawatir kalau dia punya niat jahat terhadapmu. Kok kamu punya pikiran ke situ sih, Dit? Aku bisa merasakan tatapannya terhadap dirimu, Ai. Oh gitu ya. Gimana pelajaranmu di sekolah? Itu daun telinga aman kan? Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Dasar sengklek lo, Ai. Kalau ini daun telinga sampai kena jewer sama Pak Rusli, jangan harap aku ketemu denganmu. Lah, kenapa? Mau ditaruh di mana ini muka? Makanya jangan telat mulu, biar tuh muka tetap pada tempatnya, nggak dibawa kaki. Sembariku meledek si Adit ini. Aisyah, kalau diizinkan, apa boleh aku cubit kemas pipimu itu? Dan aku melihat ekspresi muka si Adit seakan bersiap untuk melakukan cubitan mematikan itu. Serentak kemudian aku berlari dengan tergesa-gesa menghindari cubitan yang mematikan dari si Adit. Sampai beberapa kali tersandung, aku mendengar gelak tawa dari si Adit yang merasa puas telah mengerjai aku yang kepayahan menghindari dirinya. Sehingga ceritanya tidak terasa waktu pun sudah menjelang sore hari. Mama dan juga bapak belum juga kembali. Sehabis menunaikan sholat asar, aku kemudian mendengar seseorang memanggilku dari arah dapur. Itu suara mama bergegas aku menghampiri suara itu. Iya mah, kamu gak apa-apa kan sayang? Apa telah terjadi sesuatu padamu? Aku mencoba mencerna apa yang dimaksud mama barusan. Maksud mama apa? Aku mencoba bertanya kembali. Bukan apa-apa nak. Aku melihat mama yang kebingungan sembari terdiam memikirkan sesuatu dan kembali berucap. Ini ada sayur kangkung pemberian Bi Siti. Nanti kamu tumis ya nak, untuk makan malam nanti. Iya mah. Dan pada akhirnya aku menyimpan rasa penasaranku dulu. Aku pun merasa enggan untuk bertanya kembali. Dikarenakan melihat kondisi mama yang kelelahan, mungkin di lain waktu ia akan aku tanyakan lagi. Karena jujur aku merasa penasaran juga. Apalagi pas melihat raut wajahnya, serasa disergap rasa khawatir terhadapku. Serentak aku kemudian terlonjak kaget di saat bapak memegangi pundaku. Astagfirullah, bapak ngagetin tahu. Lah anak bapak kok malah ngelamun? Dipanggil-panggil gak dijawab. Lagi mikirin apa? Nanti kesambet ngamuk lagi. Kayak dulu kan, nanti bapak lagi yang repot. Dan aku hanya bisa tersenyum dan manyun kepada bapak sembari berucap, bapak masih ingat aja kejadian tempo dulu? Tapi itu dulu pak, bukan sekarang. Oh iya pak, itu mama kenapa ya? Kok ucapannya menggantung, seperti ada sesuatu yang disembunyikan?
Dan aku kemudian melihat bapak hanya menghela nafas panjang. Sebenarnya ada apa yang sedang terjadi? Dan kembali aku bertanya walaupun aku tahu mereka akan tutup mulut. Ambil dulu handuk, bapak mau pergi mandi. Tuh kan apa kataku? Ya sudahlah, mungkin nanti akan aku tanyakan kembali. Keesokan harinya aku melihat Adit yang sedang berada di persawahan, dan aku mencoba menyapa dirinya. Dit, kamu lagi ngapain? Aisyah, ini lagi cari belut. Aisyah, jadi gak kita menyelidiki anak yang hilang itu? Apa gak bahaya? Masa sih cuma kita berdua? Kalau terjadi sesuatu sama diri kita gimana? Jangan khawatir, kan ada aku yang selalu jagain kamu. Dasar keong racun, giliran lihat demit mampet duluan. Lah, ujung-ujungnya aku ditinggal lagi sendirian, gerutuku dengan kesal. Jadi keinget pas dulu kita pulang haji yang mengharuskan melewati samping kuburan. Kita berdua dicegat sama penampakan Tete Kunti. Katanya mau melindungi, malah kabur duluan. Malas jadinya kalau ingat waktu itu. Dan aku melihat ke arah si Adit yang lagi cengengesan memperlihatkan barisan gigi putihnya sembari nahan tawa. Kampret, kapan kita menyelidiki anak yang hilang itu? Tanyaku dengan kesal. Gimana malam ini aku jemput ke rumahmu, Ai? Maksudmu malam nanti? Kalau mama sama bapak tahu aku keluar rumah, aku bisa kena omel. Ya plus kena jewer tanpa ampun. Oga ah. Ya kan cuma sebentar, Aisyah. Mana ada bentar. Udah mah kita gak tahu juga mau cari informasinya kemana. Malam pula nyarinya. Emang kita mau kemana sih, Dit? Gini aja, kalau kita berdua sudah siap aja gimana? Untuk sekarang aku masih khawatir. Apa enggak sebaiknya kita cari tahu di sore hari saja, Dit? Semisalkan cari alamat rumah anak yang hilang itu gimana? Boleh juga idemu itu, Ai. Tumben lo pinter. Idih, ngeledek kamu, timbalku. Ya sudah, besok aku libur sekolah. Gimana kalau besok aja? Ya udah, oke, aku setuju. Tapi apa kamu tahu alamat mereka, Dit? Ya cari tahu dulu lah. Masih satu desa ini kok. Singkat waktu. Aisyah, sini sayang, bantuin mama. Bantuin apa, mah? Apa boleh mama minta tolong? Kamu anterin ini ya ke tempatnya Nek Ija. Maksud mama, aku anterin ini ke tempat Nek Ija yang rumahnya di dekat perkebunan cengkeh itu kan, mah? Iya sayang, kasihan dia hidup sebatang kara. Mama mau ngasih sedikit makanan ini untuk dia. Ya sudah, aku berangkat dulu ya, mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, nak. Kalau sudah dikasihkan ke orangnya, segera kembali pulang. Iya, mah. Bergegas aku melangkah menuju di mana tempat Nek Ija berada, di mana perjalanannya cukup jauh dari rumahku, yang haruskan melewati persawahan terlebih dahulu, dan juga perkebunan warga setelahnya. Terpampang jelas perkebunan cengkeh itu. Entah mengapa setiap aku menatap ke kebun tersebut, terasa mencekam hawa yang tidak biasa seakan menyimpan misteri. Dan aku melihat seorang anak perempuan berdiri menatapku dari kejauhan. Ada kemungkinan seumuran denganku, tapi mengapa dia ada di situ? Tapi tunggu, bukannya dia, melainkan ada banyak anak perempuan yang sama, yang sedang menatap ke arahku. Tapi apa mereka orang? Yang buatku merinding, ya benar-benar sangat ngeri sekali di kondisi mereka yang sangat mengenaskan. Bagian mereka compang-camping tidak karuan. Terdapat tanah merah pada baju yang mereka kenakan teramat kotor, dan wajah mereka pun teramat pucat. Dengan rambut yang sudah acak-acakan, siapa mereka? Secara mengejutkan, aku melihat mereka mengeluarkan darah dari kelopak matanya, dan rintihan yang keluar dari mulut mereka yang terus berucap, "Aku ingin pulang, tolong." Seketika tubuhku susah untuk digerakkan, napasku terasa sesak, kening dan pelipisku sudah basah dengan keringat. Aku mencoba untuk menenangkan batin
supaya aku bisa mengontrol diri dari rasa takut yang sangat berlebihan sampai pada akhirnya kaki ini sudah bisa terkendali lagi. Walaupun dengan keadaan lemas, aku bergegas berjalan mundur sampai tidak terasa hampir tergelincir ke dasar kolam ikan yang berada di belakangku. Tapi entah siapa yang menolongku. Dengan sigap, orang itu menarik lenganku sampai hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Dengan refleks aku menindih tubuh orang itu dikarenakan tarikan yang secara tiba-tiba dari arah depan. Sesaat kemudian aku baru tersadar di saat aku bertatap muka dengannya. Dia adalah Iqbal. Bergegas aku kemudian beranjak bangun dan meminta maaf. "Apa kamu baik-baik saja, Aisyah?" Aku yang masih mengatur napas sampai-sampai tidak menghiraukan perkataannya, dan aku berbalik melihat ke arah sosok tadi berada, dan Iqbal pun menatap ke tempat yang sama. Aku melihat dia mengernyitkan dahi dan berbalik menatapku seakan dia mengetahui sesuatu. "Maaf kak, aku gak sengaja, dan terima kasih sudah mau menyelamatkan aku. Permisi kak." Tiba-tiba Iqbal menggenggam tanganku sembari berucap, "Apa kamu melihat sesuatu, Aisyah?" Dan aku hanya bisa terdiam sembari menatap ke arahnya. "Ya udah, kalau kamu gak mau jawab, kamu mau kemana biar aku antar?" "Nggak usah kak, aku bisa sendiri kok." Ayolah sekali ini saja, oke?" Dengan terpaksa, aku kemudian menganggukkan kepala, walau sebenarnya aku agak risih dengan tatapannya. Sesamanya di depan rumah Nek Ija. "Assalamualaikum Nek," dan terdengar suara dari arah belakang rumah yang menyahuti salamku. "Waalaikumsalam. Neng Aisyah, ada apa cu? Ini ada titipan dari mama untuk nenek." "Alhamdulillah, sini masuk dulu. Nenek ada sedikit juga jagung, ini nanti dibawa pulang ya." "Gak usah repot-repot Nek. Tunggu, gak bakalan lama kok." "Iya Nek, Aisyah tunggu di luar saja ya." Sekepergian Nek Ija, tidak disengaja aku melihat Kak Iqbal yang sedari tadi menatap wajahku dengan tatapan entahlah. Dan aku pun berbalik menatap dirinya. Dia malah tersenyum, serentak aku palingkan mukaku darinya. Cowok aneh, batinku. Tidak lama kemudian Nek Ija kembali sembari menenteng karung berukuran kecil, yang dimana isinya adalah sayuran dan jagung manis. "Ini apa Nek?" "Ini ada sayuran. Nenek tadi pagi memetiknya di kebun. Kamu bawa pulang ya Cuk, dan bilang terima kasih sama mamamu." "Iya Nek, Aisyah pulang dulu ya. Assalamualaikum." "Iya hati-hati ya Cuk." "Waalaikumsalam." Kok bisa ya Nek Ija tinggal jauh dari warga, malah dekat dengan kebun cengkeh yang angker lagi? Aku terus bergumam sampai tidak sadar dengan gumamanku yang terdengar olehnya. Terdengar suara yang berdehem dari arah belakangku. Ups, aku lupa. Apa dia mendengar ucapanku tadi ya? Aku mendelik ke arahnya, dan dia malah tersenyum. "Apa boleh aku mengantarkan kamu pulang? Biar sekalian aku bisa mampir ke rumahmu." Nggak usah kak, sampai di sini aja." Sebelum aku melanjutkan ucapanku, terdengar suara yang memanggil Iqbal. Dari arah dimana yang tidak aku sadari aku sudah berada di rumah dekat perkebunan cengkeh. Aku melihat sosok pria setengah baya yang diperkirakan seumuran dengan bapakku, mungkin di atasnya, dan aku melihat wajah Iqbal seakan tidak suka dan menyuruh aku segera pergi. Cowok aneh, pikirku. "Kamu segera pulang ya Aisyah, hati-hati di jalan, pergilah." Dan aku melihat pria itu menyeringai ke arahku berada, seakan menyimpan suatu makna yang tersembunyi, dan aku berlalu pergi dengan berlari kecil, menuruni anak tangga yang terbuat dari tanah merah. Beberapa meter dari arah mereka berada, tidak disengaja aku mendengar percakapan mereka berdua, dikarenakan suara mereka yang menggema dan posisi mereka yang berada di atas. Ditambah kondisi yang sunyi sepi membuat suara mereka terdengar jelas,
walau terbawa angin dan masih bisa kutangkap obrolan mereka, seolah mereka sedang berdebat. Dan sedikit yang kutangkap dari obrolan mereka yang berbunyi, "Jangan sentuh Aisyah, cari yang lain saja, tapi jangan dia." Bukankah itu suaranya Iqbal? Maksudnya apa? Kenapa namaku dibawa-bawa? Setibanya aku di depan rumah, aku melihat Adit yang sedang menungguku. "Lama banget sih kamu, Ai," keluhnya. "Iya maaf, jadi nggak kita ke rumahnya mereka?" "Ya jadilah, sebentar ya, aku mau nyimpan dulu karung ini." "Cepetan Ai, takut kesorean nantinya." "Iya iya, bawel kamu." Singkat cerita, setelah aku dan juga Adit menyambangi rumah satu persatu, yang dimana anak mereka yang dinyatakan hilang, cuman sedikit informasi yang kami dapat dari pihak keluarga. Apa mungkin mereka hilang begitu saja tanpa jejak? Yang misterius, Dit. Kalaupun penculikan, tapi desa kita kan padat penduduk. Pastilah gerak-gerik mereka kan akan ketahuan sama warga. Apalagi ini kan dilakukan pada waktu sore, masih dengan kondisi cerah. Dan lagian tuh anak-anak kan hilangnya kenapa ya? Usianya kok setara dengan usia aku, Dit. Ya mana aku tahu. Aku curiga pada satu rumah, Ai. Rumah siapa yang kamu maksud, Dit? Rumah yang berdiri kokoh di dekat kebun cengkeh itu. Lagian gue heran sama tuh rumah, cuman sendiri aja di sana. Setauku itu rumah sudah lama kosong, ditinggal mati sama pemilik sebelumnya, tanpa seorang pun yang tahu apa penyebab kematian mereka. Dan aku menatap ke arah Adit seakan aku tidak percaya dengan apa yang barusan Adit katakan. Kenapa gak percaya? Kedua orang tuamu itu tahu penyebab kematian mereka. Masa sih? Apa ini alasannya kenapa aku harus menjauhi perkebunan itu ya? Tapi mama sama bapak belum mau bercerita. Apa aku cari tahu aja ya dari Adit, pikirku. Apa boleh aku mengetahui dengan apa yang telah terjadi di rumah itu, Dit? Begitulah pintaku. Mau tahu apa mau tahu banget nih ceritanya? Ya elah, Dit, aku serius mau tahu. Oke, pada saat kejadian itu, usiaku baru 10 tahun. Ada cerita yang menewaskan satu keluarga. Mereka mati mengenaskan di dalam rumah itu. Tanpa seorang pun yang mengetahui kematian satu keluarga itu, terungkapnya kasus kematian mereka dikarenakan ada satu orang warga yang melewati di depan rumah itu. Karena tercium bau yang teramat busuk dan saking penasarannya warga itu mencoba memasuki ke dalam rumah tersebut. Walau dengan hati was-was dan penuh keraguan, rasa penasaran mengalahkan rasa takut yang semenjak tadi menikam hati dan pikirannya. Setibanya di depan teras, bau itu semakin pekat. Bau busuk bangkai yang teramat sangat menyengat, ditambah pintu depan rumah itu tidak tertutup. Warga itu pun mencoba menguatkan batinnya untuk mengecek ke dalam rumah yang teramat sepi. Setibanya di ruang tamu, warga itu terlonjak kaget dan berlari secepatnya yang dia bisa. Walau seringkali kaki dia tersandung akar pepohonan, warga itu terus berlari sembari berteriak. Sesamanya di kerumunan warga yang lagi pada kumpul di pos ronda, seorang warga itu tergolek lemas yang baru aku ketahui kalau namanya Kang Aan. An, kenapa kamu? Tolong, tolong." Hanya kata itu yang terucap dari mulut Kang Aan. Sesaat kemudian setelah kondisi Kang Aan membaik dan lebih tenang, baru dia bercerita dengan apa yang telah terjadi. Ada mayat." "Ah, mayat? Mayat siapa?" Kang Aan dengan bercanda. "Sumpah, di rumah yang dekat dengan perkebunan cengkeh itu, mereka mati semua. Jasadnya telah membusuk dan mengeluarkan cairan kental yang sudah dikerumuni belatung. Jasad itu sudah tidak berbentuk lagi," ucapnya sembari bergidik ngeri. Pemuda yang berada di pos ronda kebingungan dengan penjelasan Kang Aan. "Gimana nih, Yan?
Cep, Din, apa nggak sebaiknya kita lapor dulu ke Pak RT untuk memastikan apa yang telah terjadi? Dan salah satu pemuda yang bernama Cecep berucap, gimana baiknya sajalah. Ya udahlah, ayo. Tapi ini beneran kan, Kang? Kang Aan teh nggak berbohong kan? Pemuda yang bernama Udin bertanya kembali. Iya, Kang, nggak bohong saya sumpah. Pada akhirnya, ketiga pemuda dan juga Kang Aan bergegas menuju ke rumahnya Pak RT untuk melaporkan penemuan mayat di dalam rumah yang berada di perkebunan cengkeh. Sesampainya mereka di depan rumahnya Pak RT dan berucap salam. Assalamualaikum Pak RT. Mereka terus memanggil tapi tidak ada jawaban. Lah, Pak RT-nya kemana ya? Kok rumahnya sepi banget? Entahlah, terus kita harus gimana nih? Ya dicari dulu atau Pak RT-nya? Tidak lama kemudian ada yang menyauti dari dalam rumah. Iya, ada apa? Lah, itu dia orangnya. Maaf mengganggu Bu, Pak RT-nya ada Bu? Oh si bapak lagi ke kebun, emangnya ada apa ya? Dan mereka pun saling menatap muka. Gimana kalian berdua cari Pak RT ke kebunnya ya? Kita nungguin di sini. Lah, ibu tanya kok nggak dijawab? Ada apa cari bapak? Saya nggak bisa jelasin. Tunggu Pak RT pulang dulu aja Bu. Ya sudah, ibu mau lanjut masak dulu ya? Iya Bu, silakan Bu. Gimana ya kalau warga semua sampai tahu kabar ini? Pasti bakalan rame. Ya udah pasti Cep. Tapi yang gua heran siapa yang bunuh mereka? Atau jangan-jangan mereka bunuh diri? Kamu jangan berburu sangka dulu. Kita lihat saja nanti apa yang telah terjadi di keluarganya Pak Sarip. Coba deh lo pikir Din. Sebelum aja melanjutkan obrolannya, Pak RT sudah berada di depan rumah dengan napas yang mendera. Siapa yang pertama kali lihat mayat keluarga Pak Sarip? Serentak mereka bertiga menuju ke arah Kang Aan. Iya saya Pak, kebetulan saya mau mengecek kolam ikan yang dekat dengan perkebunan. Nggak disengaja pas melewati rumah itu tercium bau bangkai dan kondisi rumahnya pun. Seketika Kang Aan tidak melanjutkan perkataannya. Lebih baik kita segera ke sana Pak, biar tahu kondisi rumah itu beserta mayatnya dulu. Cecep sama Udin, kalian panggil para warga, suruh mereka berkumpul di balai desa. Baik Pak RT. Dan kamu An, ada apa Pak? Kamu pergi ke tempat Pak Lurah, biar kita semua menuju ke rumah Pak Sarip. Aku mau salin baju dulu. Baik Pak, saya berangkat sekarang. Singkat ceritanya, setelah perundingan para warga dan menyetujui untuk bergegas berangkat ke kediaman keluarga Pak Sarip, setibanya di pelataran rumahnya Pak Sarip, warga yang mencium bau busuk berlarian tunggang langgang saking tidak kuat menahan rasa mual itu. Sebagian warga yang masih bertahan dari rasa mual memutuskan untuk memasuki ke dalam rumah karena diburu rasa penasaran ingin melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Setibanya di dalam ruangan yang dimana terdapat mayat yang terbaring dengan kondisi mengenaskan, dan para warga melihat mayat tidak hanya satu melainkan ada 5 mayat yang terbaring kaku. Tidak lain dan tidak bukan semua keluarga dari Pak Sarip, istri dan ketiga anaknya. Warga yang melihatnya teramat syok dan tidak habis pikir apa yang menimpa mereka semua. Seseorang memanggil ketua RT. Ini bagaimana Pak RT? Apa yang kami harus lakukan? Apa enggak lebih baik kita lapor pihak berwajib saja Pak? Bagaimana Pak Lurah? Dan Pak Lurah seakan susah untuk berkata karena menahan rasa mual semenjak memasuki ruangan tersebut. Pak Lurah hanya menganggukkan kepala, arti setuju saja. Terus setelah itu apa yang terjadi Dit? Yang aku dengar setelah dilaporkan ke pihak kepolisian kasusnya ditutup soalnya nggak nemu titik terangnya. Emang itu mayat sudah berapa hari dari semenjak kematiannya? Kurang lebihnya aku nggak tahu Aisyah. Tapi kata warga ada kemungkinan sudah seminggu sampai mayat mereka ditemukan. Gimana kalau kita selidiki rumah itu Ai? Hah? Menyelidiki rumah itu buat apa Dit? Ya siapa tahu kan kita dapat sesuatu.
seperti informasi gitu. Gimana, mau ikut gak? Nanti malam kita ke rumah itu. Wah, gila lo ya. Malam-malam kita melewati kebun cengkeh lalu menyelidiki rumah itu. Oh gak ah. Kenapa takut? Idih, ngeledek kamu. Yang penakut sih itu loh. Nanti gue yang repot lagi. Sumpah gue penasaran. Coba kamu pikirin, Ai. Dan tahu itu rumah bekas korban pembantaian, tapi mereka dengan santai menempati rumah itu tanpa rasa takut. Ya, itu urusan mereka, Dit. Pokoknya gue jemput lo nanti malam, gue balik dulu ya. Keong racun malah pergi lagi. Setibanya aku di depan rumah, terdengar obrolan seseorang yang berada di dalam rumah. Kurasa ada tamu, tapi siapa? Dan aku melihat dua pasang sepatu yang bermerek. Sepatu siapa, pikirku. Aku lebih memilih duduk di teras rumah yang kebetulan ada bangku panjang untuk aku duduki, sembari menunggu orang yang di dalam berlalu pergi. Samar-samar terdengar perbincangan di antara mereka yang membuat aku melongo. Kenapa namaku dibawa-bawa? Sebenarnya mereka lagi ngobrolin apa ya? Secara perlahan aku mendekat ke arah pintu, berniat untuk menguping, dan aku mendengar seseorang berbicara. Saya kemari berniat melamar anak Pak Hanapi untuk saya jadikan istri. Seketika aku membuka mulutku supaya tidak bersuara, dan aku mendengar mama berbicara dan ia berusaha menjelaskan. Mohon maaf Pak, kami selaku orang tua Aisyah tidak bisa menerima pinangan dari Pak Samsul karena anak kami masih terlalu dini untuk membina rumah tangga. Jadi sekali lagi kami minta maaf. Aku rasa anak kalian sudah cukup umur untuk aku pinang, timpal Pak Samsul yang tidak terima. Seharusnya kalian merasa bangga karena anak kalian mau aku pinang menjadi istri tuan tanah dengan perkebunan cengkeh yang seluas-luas itu. Aku menyimak obrolan mereka yang semakin sengit. Kurasa Pak Samsul tidak terima karena pinangannya ditolak sama keluargaku seperti itu. Maaf sekali lagi ya Pak, Aisyah masih belum mengerti untuk membina rumah tangga. Di mata kami Aisyah masihlah gadis kecil yang masih suka bermain. Kami selaku orang tua ini takut. Secara tiba-tiba, pintu terdorong oleh tanganku yang tanpa disengaja, dan mama berucap, Aisyah. Aku hanya terdiam terpaku tanpa berbicara karena ketahuan kalau aku sedari tadi menguping obrolan mereka. Aisyah, putri Bapak Hanapi, ucap Pak Samsul. Sini duduk dekat dengan Om. Aku mendelik tidak suka, dikarenakan pancaran aura dari dirinya yang membawa hal negatif, dan sesuatu yang dibawa bersamanya, sesosok yang sangat mengerikan terlihat olehku walaupun sedikit berkabut. Serentak Adit datang sembari menenteng kantong plastik berwarna bening yang berisikan jambu air. Dia berucap, Maaf Om, Aisyah ini calon tunanganku. Kami sudah dijodohkan sejak masih kecil. Cuma kami lagi nunggu proses dewasa dulu deh. Bener kan Bi, Mang? Dan aku melihat mama sama bapak yang terdiam tidak bersuara. Aku rasa Adit juga mendengar obrolan mereka, tapi aku tidak menyadari dengan kedatangan dirinya. Aku tidak memperdulikan perkataan si Adit yang ngawur itu. Aku tahu dia lagi bikin karangan supaya orang yang di depanku bergegas pergi. Dengan hati yang dongkol, pada akhirnya orang yang berada di hadapanku bangkit dari tempat duduknya dan menatap tajam ke arah Adit berada. Si Adit menimpali dengan senyuman ke arah pria itu. Pada akhirnya dia pun berlalu pergi dan aku melihat ke arah mama dan bapak. Mereka malahan tersenyum mendengarkan perkataan si Adit dan berucap, Adit, ada-ada saja kamu itu. Awas, kamu dalam bahaya tuh. Bapak menatap tajam ke arah si Adit, seolah mengancam. Si Adit menimpali, Kan bercanda Mang, gak serius. Kalau direstui juga aku sangat bersyukur. Sembari cengengesan, Masih sekolah Dit, kamu harus giat belajar. Jangan bucin melulu, timbal mama. Iya Bi, kan Adit mah cuman kepingin orang itu lekas pergi aja. Ai, ngerujak yuk. Aku udah bawa jambu air nih.
Ya udah, ayo. Dit, wah untung kamu tepat waktu. Kalau enggak apa-apa, Ai. Lagian nggak sadar sama umur. Sudah tua bangka masih aja mau sama bibit muda. Dengan refleks, aku mencubit pinggangnya sampai dia meringis kesakitan. Ai, ampun dah, gila anakmu ini, Bi. Udah, kalian berdua main sana. Di belakang rumah bawa tuh bumbunya. Bukankah mau ngerujak kan kalian? Tapi ingat jangan terlalu jauh, ucap mama. Iya, Bi, timbal Adit. Setibanya di halaman belakang rumah yang terdapat bangku di bawah pohon mangga yang rimbun daunnya membuat suhu menjadi sejuk dan Adit melanjutkan perkataannya. Ai, jadi nggak nanti malam? Kalau ketahuan bapak nanti gimana? Bisa marah dia, Dit. Kamu merasa aneh nggak, Dit, sama om tadi? Kurasa dia kesel sama kamu. Pas tadi aku melihat tatapannya seakan mau membunuhmu, Dit. Masa? Lagian gak tahu diri tuh aki-aki. Ai, kalau kamu gak mau ikut untuk menyelidiki rumah itu, biar aku saja sendiri yang pergi. Itu bahaya, Dit. Nanti kamu ditutup pencuri gimana? Ya soalnya aku kasihan sama warga yang kehilangan anak-anaknya. Ya udah kita berdua aja yang menyelidiki rumah itu, Dit. Yang bener kamu mau ikut, Ai? Aku tunggu mama sama bapak tidur dulu ya. Oke, jam 9 malam ya. Aku tunggu di sini tapi jangan lupa nyalakan lampu biar nggak gelap-gelapan nungguin kamu di sini. Bilang aja takut masih sok-sokan mau ke rumah angker itu, ledekku. Singkat ceritanya, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Apa mama sama papa sudah tidur ya? Pada akhirnya aku memutuskan untuk keluar kamar. Aku melangkah dengan cara mengendap-endap menuju pintu dapur. Kayak pencuri saja di rumah sendiri, gumamku. Melangkah secara perlahan supaya tidak menimbulkan suara berisik yang akan membuat kedua orang tuaku terbangun. Setibanya aku di pintu dapur, ternyata Adit sudah berada di sana, sembari menatap ke arahku. Kamu yakin mau ikut, Ai? Wus, jangan berisik. Udah, sana cepet jalan. Pada akhirnya, kami berdua memutuskan untuk mengintai rumah yang kami curigai itu. Berjalan di kegelapan malam membuat pandangan kami menjadi parno. Kamu gak bawa senter, Dit? Hehe, lupa, maaf. Jawabnya dengan santai. Ah, dasar lo. Dikira perjalanan kali ini kamu sudah memikirkannya matang-matang. Gak bawa senter lagi. Udah tahu jalanannya gelap. Jangan ngomel-ngomel terus ntar cepet keriput kamu. Tuh, sudah ada yang kasih cahaya. Dan aku melihat ke arah yang Adit tunjukkan. Lah, itu mah bulan, Dit. Lah, emang aku bilang apa barusan? Ya, tahu gelap, kesalku. Lah, emang iya gelap. Timbal Adit sambil terkekeh. Setibanya kami di tempat yang dituju, kami menghadap ke arah samping rumah itu. Yang dimana tempat yang kami singgahi, tempatnya dikelilingi perkebunan, yaitu perkebunan cengkeh dan pepohonan lain yang sangat lebat dedaunannya. Kebetulan, tidak ada rumah lain selain rumah ini saja. Kami kemudian mendengarkan percakapan yang berada di dalam rumah tersebut, yang dimana rumah perlantaikan 2 ini. Kondisi depan rumahnya tidak dikasih penerangan dengan kondisi gelap dan ditambah aura yang teramat mencekam. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang kedua, yang nantinya sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian saksikan di part yang selanjutnya ya teman-teman. Dan tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Pokoknya jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Video ini saya akhiri, sampai berjumpa pokoknya di video terbaru selanjutnya dan cerita-cerita menarik selanjutnya di channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.